Baik, di sini saya akan mengulas sedikit tentang masalah persepsi. Dari segi definisi persepsi, proses terjadinya persepsi, dan faktor penyebab persepsi, dan yang terakhir, apa hubungan persepsi dengan komunikasi. Baik, kita mulai dari definisi persepsi. Secara etimologis, persepsi berasal dari kata Latin. Bahasa Latin yaitu perceptio yang berarti menerima atau mengambil. Adapun proses terjadinya persepsi yaitu adalah menafsirkan stimulus yang ada dalam otak kita. Bahkan para tokoh-tokoh psikologi terdahulu sudah banyak mengemukakan definisi persepsi itu sendiri. Yang pertama yakni Levitt 1978 mengatakan persepsi adalah bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Dan yang kedua dari DeVito 1997 yang mengemukakan bahwa persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Dan yang ketiga yakni dari Yusuf 1991 menyebut persepsi sebagai pemaknaan hasil pengamatan. Dan persepsi merupakan proses di mana individu memilih, mengorganisasi dan menginterpretasi apa yang dibayangkan tentang dunia sekelilingnya. Itu mengenai definisi persepsi. Baik, kita masuk pada selanjutnya yakni faktor-faktor yang mengaruhi persepsi, yaitu Wilson 2000 mengemukakan ada faktor dari luar maupun dari dalam, eksternal maupun internal yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dari luar. Yang pertama ada concreteness, yaitu wujud atau gagasan yang abstrak yang sulit dipersepsikan dibandingkan dengan yang objektif. Yang kedua novelty atau hal yang baru, biasanya lebih menarik untuk diperhatikan atau dipersepsikan dibanding hal-hal yang sudah kita ketahui sebelumnya. Yang ketiga yakni velocity atau percepatan, misalnya gerakan cepat untuk menstimulasi munculnya persepsi lebih efektif dibandingkan dengan gerakan yang lambat. Nah, di sini mudah sekali contohnya ketika kita berada di tengah lintasan rel kereta api dan di suatu sisi ada kereta api yang akan lintas dengan laju cepat, otomatis stimulus yang kita dapat lebih efektif dan yang menghasilkan tingkah laku supaya kita menghindari kereta tersebut. Sedangkan jika kereta tersebut bergerak lambat, stimulus yang kita dapat itu tidak efektif. Bahkan agar kita pindah saja ke samping rel, kita lebih lama daripada kita menghindari kereta yang melaju cepat tadi. Baik, yang keempat yaitu conditional stimuli. Stimuli yang dikondisikan seperti bel pintu, dering telepon dan lain-lain. Itu faktor yang eksternal. Adapun yang internal sebagai berikut. Yang pertama motivation, misalnya merasa lelah, menstimulasi untuk merespon untuk beristirahat. Itu motivasi, termasuk faktor internal dari persepsi. Dua, interest, hal-hal yang menarik lebih diperhatikan daripada yang tidak menarik. Yang ketiga need, kebutuhan akan hal tertentu akan menjadi pusat perhatian, seperti kita sekarang udah ada dalam masa pandemi COVID-19. Dan yang kita need, yang kita butuhkan adalah vaksin untuk melawan virus tersebut. Itu masuk pada faktor internal, agar supaya diri kita, sistem imun kita kebal akan virus tersebut. Dan yang keempat yakni assumption, juga mengaruhi persepsi sesuai dengan pengalaman melihat, merasakan dan lain-lain. Proses terjadinya persepsi. Proses terjadinya persepsi ini Walgito dalam MK 2002 menyatakan bahwa terjadinya persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap. Nah, kita akan membagi tahap tersebut menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia seperti mata, telinga, hidung, dan lain-lain. Yakni kita masuk pada tahap kedua, yakni merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor atau alat indera. Apa yang kita lihat akan diterima oleh reseptor melalui saraf sensoris. Proses diteruskannya dari indera kita seperti mata, hidung, dan lain kita akan diteruskan ke dalam otak hingga menghasilkan persepsi.
Dan yang ketiga ini merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologi, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor. Dan yang terakhir tahap keempat yakni merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan dan perilaku seperti apa yang sudah saya contohkan tadi dari faktor internal yang saya contohkan seperti kereta api tadi. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada bab terakhir yakni apa hubungan persepsi dengan komunikasi. Baik, hubungan persepsi dalam komunikasi adalah supaya menyamakan persepsi. Amat sulitnya menyamakan persepsi antara satu orang dengan orang yang lain. Kenapa? Karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda sehingga persepsinya pun berbeda. Untuk itulah manusia berhidup sosial atau berkomunikasi antar sesama.